Memang sebuah desain kalau didesain secara tepat itu luar biasa memang. Jadi sebuah desain itu bisa 1 tahun lebih loh. Jadi kalau kita kepinginnya cepat. Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini saya berada di Kota Malang untuk mengeksplor dan menyampaikan ada satu program acara terbaru kami dari IAI Jatim. Namanya apa? Hunian. Acara ini akan menceritakan tentang karya-karya teman-teman arsitek yang ada di Provinsi Jawa Timur, baik Surabaya, Malang dan sekitarnya, dan seluruh kota-kota yang ada di Jawa Timur. Kita akan belajar bersama, mengulik bersama tentang karya-karya teman-teman. Dan spesial hari ini Pak Gayu jauh-jauh dari Sidoarjo dan saya ada di Malang akan mereview sebuah karya teman kita, arsitek dari Malang, yaitu Arta, dan kita akan segera mereview semuanya. Mari, ayo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Selamat datang, Mas. Salam sehat. Salam sehat. Monggo, silakan. Mas. Izin masuk ya. Oke, silakan Mas Gayo, Mas Josa, silakan. Aduh, seru sekali Mas. Dari depan terlihat begitu ini ya, natural ya. Tadi Ko Yosaf bilang Malang itu sudah dingin. Masuk sini lebih dingin lagi ternyata. Tapi memang sebuah desain kalau didesain secara tepat itu luar biasa memang. Ya. Nah, di sini kita mau coba setup review apa yang melatar belakangi desain rumah ini. Kolega saya yang ada di Kediri ada beberapa kerjaan. Di sana ada rumah lama yang lagi direnovasi, yang akan dipakai untuk buat kos-kosan untuk pegawai mall di Kediri. Baik. Terus sama ada kerjaan juga ada yang di sini, di Malang di sini. Seiring dengan waktu, sering dengan berjalan, diskusi, ternyata ada beberapa material yang di kota Kediri itu masih bisa dimanfaatkan lagi di sini. Ya. Salah satunya seperti keramik, tekel, semen, kusen, daun pintu, dan lain-lainnya. Ingat, terus saya kembali lagi kondisi lihat di kota Malang dengan lahan yang kecil, dengan kalau nggak salah ini ukurannya ini 12 kali 10,5, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dalam artian kotor semua, banyak sampahnya, terutama bekas-bekas dari material genteng-genteng, botol-botol bekas. Karena dulu lahan kosong. Lahan kosong, betul. Nah, menariknya kalau arsitek bertamu ke arsitek itu banyak yang dilihat itu. Tadi kita batin loh, ini kok keramiknya tidak sempurna ya, ada yang pecah, ada yang ini. Ternyata recycling. Terus ada satu hal yang menarik sebenarnya di posisi saya duduk ini. Di sini ada sesuatunya ini, ada sesuatu yang dalam. Ini apa ini kira-kira? Oh baik, ini memang kita desain dalam artian memang di sini tidak tertutup, tidak masif, tapi masih ada lubang untuk penghawaannya, memakai dengan kaca krep ya, sehingga untuk alur sirkulasi terutama udaranya Untuk alur sirkulasi lebih nyaman, lebih mengalir seperti itu. Iya. Biar nyaman, apalagi di baliknya ini untuk dapur. Iya. Ini berarti tidak sekedar dimundurkan gitu aja ya. Kurang bahan. Tapi ternyata ada maksud lain untuk sirkulasi, dan ini cukup menarik ya untuk kita sama-sama lihat nanti ketika berada di baliknya sini. Iya. Oke. Bagaimana Mas Arta itu untuk mengkombinkan itu menjadi satu komposisi yang ya ketika dilihat itu ternyata ya matching ya gitu. Padahal matching ini bukan sesuatu yang
yang barangnya itu ada dan baru, Iya. tetapi dari sesuatu yang hampir menjadi sampah gitu. Barang-barang yang sekiranya yang masih bisa dipakai, kita data dulu, kita lihat dulu semuanya fungsi seperti apa, bahkan sampai ukur-ukurannya, model seperti apa, gini. Dari semuanya itu kita masukkan ke dalam bentuk desain. Kira-kira seperti apa modelnya, dimasukkan di sini gimana. Dalam arti masih mencocok-cocokkan. Setelah mencocok-cocokkan, tapi kan nggak lepas dari fungsinya. Yeah. Dalam arti fungsinya, misal nggak serta-merta, oh material ini dipakai sini fungsinya gimana. Saya ambil contoh ini, pintu ini. Pintu ini kan pintu bekas, pintu jati, pintu bekas. Ada kisi-kisinya. Nah, seperti ini. Nah, ini memang dari kami memang ada unsur kesengajaan memasukkan udara lewat dari sini, nah keluar dari sini. Dan mereka memasukkan unsur udaranya ke dalam rumah, jadi bisa berkurang dari suhunya. Kurang lebih seperti itu. Untuk contohnya materialnya dari kusen untuk kayu. Ya. Kita lihat di sebelah backgroundnya Mas Arta pun juga ada kisi-kisinya bagus. Dari ini roster ya bahannya. Ini juga sisa juga, Mas. Kalau yang ini tuh masih ada sisa yang dari sisa bangunan, ada 3 atau 4. Saya pasang semuanya, tapi masih ada sisa. Ya saya beli juga meneruskan gitu. Kalau ini mudah sih kita mengkombin ya, karena baru pun ada. Iya, baru pun ada. Ya. Juga untuk sirkulasi juga. Sirkulasi, betul. Jadi memang nanti akan kita coba bahas detailing khusus tentang sirkulasi. Jadi kita tidak hanya membahas cross ventilasinya, tapi bagaimana sebenarnya kita bicara sebelum cross ventilasi itu apa sih yang harus kita treatment, kita pikirkan dulu, dan nanti kita ulas di satu ulasan sendiri ya. Kemudian tanaman dari depan tadi Koyosap sama saya sudah ngincer karena di area ini kok yang paling rimbun, dan ada tanaman yang menurut saya baru pernah melihat gitu. Ada tanaman rimbun kemudian ada yang mencuat gitu. Wah, ini saya tidak tahu namanya apa itu tanamannya. Ya. Mengenai jenis tanaman yang di sini kita memang ada unsur kesengajaan untuk memasukkan unsur tanaman. Di sini fungsinya tanaman atau landscape atau salah satu unsur dari RTH itu sebagai pelunak dari kekakuan bangunan itu sendiri, dan banyak macam fungsinya dari peranan tanaman itu sendiri. Terus yang kedua, saya memakai jenis tanaman ini, tanaman yang murah meriah, bisa didapat, low maintenance juga, dan banyak manfaatnya bagi penghuni di dalam rumah itu sendiri. Ini yang salah satunya dari Mas Gali tadi, pohon ini kalau nggak salah ada yang pernah bilang jenis pule, tapi saya juga belum tahu pule yang jenis yang mana gitu. Tapi kita ngambilnya secara karakteristik batangnya. Iya, pule memang ini ya, satu tanaman yang kuat di karakter kayunya. Kayunya, betul. Batang kayunya kuat Iya, gitu. betul. Ada lagi yang ini Mas, yang ini kayak menjangan ya? Iya, baik. Ini untuk jenis tanamannya, dalam artian murah meriah tapi ada fungsinya. Salah satunya yang tanaman yang di sana itu murah-murah, namanya tanaman zodia. Tanaman zodia itu tanaman untuk mengusir nyamuk. Dalam artian kalau kita bisa dari penghuninya mungkin bisa merasa ada yang merasa tidak nyaman dengan adanya nyamuk, tapi dengan adanya tanaman zodia itu insya Allah bisa mengusir nyamuk. Zodia ya? Tanaman zodia. Nanti kita juga bahas tentang vegetasi khusus ya. Jadi dari sirkulasi kita bahas di episode sendiri, kemudian vegetasi kita bahas di episode sendiri. Oke, kita kembali ke teknik lagi. Ketika membuat satu usulan desain ya, tentunya Mas Arta umur berapa sekarang? Saya 40 tahun saja. 40 tahun. 40 tahun. Tapi 40 saya ya, 40. Mendesain ini kira-kira desain rumah ini sudah berapa tahun kan? Kalau melihat dari lumutnya itu sudah pasti
sudah berumur lah. Iya. Baik. Ini dalam artian antara ini ya? Iya, waktu proses desain sampai mulai awal proses pembangunan. Iya. Itu memakan waktu kurang lebih 2 tahun. mulai dari awal ketemu sama kliennya atau koleganya itu. Ya pasti dalam artian setahun lebih lah. Setahun lebih itu iya, dalam arti sudah di ACC, iya. Karena ada beberapa yang kita terkendala itu ini kan dalam artian suatu bangunan baru, tetapi isi-isinya itu isi-isi yang sudah ada. Sinkronisasi desain. Iya, mengkoneksikan itu ya, mengkoneksikan ya, mengkoneksikan. Wow. Nah, dari barang yang sudah ada dengan ukuran yang berbeda semuanya dipadu-padankan dengan bentuk konsep dan lain-lainnya, itu yang butuh waktu yang lama, plus dengan kesibukan beliaunya yang kadang-kadang kurang pas. Oh iya, ini juga perlu dihitung ya. Lamanya di situ mungkin. Betul, ya. Jadi sampai hampir 1 tahun ya? Ya, 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Iya, jadi sebuah desain itu bisa 1 tahun lebih. Jadi kalau kita kepinginnya cepat bisa, tapi juga rentang waktunya juga bisa panjang. Ini yang menarik ya. Saya lihat tadi ada botol-botol. Iya. Dipakai udah singgung, juga bisa dimanfaatkan. Apakah memang dulu sampahnya sebanyak ini ya? Oh, enggak. Jadi penasaran. Iya. Sudah ada hitungannya gitu. Ini udah ada sekitar 50 sekian saya harus pasang di sini. Baik. Yang sampah yang awal di sini kan ada beberapa botolnya itu. Coba pas pada waktu proses desain saya ngusulkan sama ke pihak klien atau koleganya itu, Bu, ini kalau botol kalau dibuang semuanya eman. Terus gimana Mas Atta? Ini kan salah satu botol dan buan dari kaca, limbah yang tidak bisa diurai. Gimana kalau semuanya saya sama tukang ngasihkan masukan untuk dibersihkan dulu, kita tata dulu. Tapi botolnya ini nggak di sini saja ya? Gimana? Ada di area tempat lain juga ya? Untuk botolnya, iya betul. Ada di area di sini, area orang tamu, sama di lantai 2 di dak itu ada juga. Di kamar mandi ada juga. Menarik. Itu kan nanti kita lihat iya, juga. Menarik, iya. Kemudian tadi sudah proses desainnya yang hampir 1 tahun lebih. Kemudian ketika proses mengsinkronisasikan, mengkombinasikan antara yang desain yang memang betul-betul sesuai perencanaan sama yang ketika berkembang di pelaksanaan, tentunya ini menjadi hal yang cukup menarik ya bagi seorang arsitek. Dan Mas Arta itu menganggapnya sebagai apa ya, sebagai sebuah beban atau malah experience-nya di sana gitu. Baik. Kalau saya anggapnya, saya sih mengalir aja itu. Mengalir aja. Ya udah, dalam artian kita ambil sisi positifnya. Dalam artian sisi positifnya ini yang memang belum pernah saya lakukan, ternyata sisi positif baik, sekaligus menambah ilmu wawasan dari saya, kenapa tidak saya lakukan seperti itu. Menarik. Teman-teman arsitek sekalian, ada beberapa hal yang kita bisa ambil ya dari diskusi pendek kita saat ini. Ternyata dalam sebuah perjalanan desain itu kalau kita dalam kuliah dulu kan SPA itu berapa minggu harus selesai, mulai gambar desain sampai harus jadi. Ternyata ketika kita sudah berpraktek itu bisa menjadi hal yang bisa cukup panjang ya. Ini contohnya Mas Arta ketika mulai ditelepon sampai menjadi gambar yang sudah ter-ACC itu butuh waktu 1 tahun lebih. Kemudian membahasakan klien dengan bahasa kolega ini cukup menarik bagi kita, cukup bisa kita jadikan, kita simpan menjadi sebuah kekayaan kita berkomunikasi ya tentunya. Dan tentunya rumah ini terasa berbeda dari yang lainnya karena memang prosesnya juga panjang.
tidak ada sesuatu yang sifatnya masterpiece yang bisa kita buat dalam waktu yang singkat. Rasanya seperti itu ya. Baik teman-teman, untuk edisi kita kali ini ada yang mau disampaikan lagi nggak sama Arta atau Yosaf sebelum kita sama-sama mengakhiri diskusi kita? Langsungkan nih. Oke teman-teman, nantikan episode selanjutnya. Kita akan berjumpa di hunian-hunian episode selanjutnya dengan membahas topik-topik yang lebih menarik, dan kita akan mendapatkan banyak manfaat. Dan saat ini kita bertemu teman kita Mas Arta yang memberikan beberapa ilmunya buat kita, sehingga ke depan kita bisa berkarya dan bermanfaat bagi sekitar. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Yosaf Sayoko, saya Gayo Budi Utomo, dan narasumber kita saya Arta Adiputra. Kita akan bertemu selanjutnya di episode selanjutnya. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu.